Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker aktif seperti ini mode tampilannya. Ya, mungkin speaker aktif untuk karaoke, untuk musik. Speaker aktif dengan bisa dinyalakan tanpa listrik PLN setelah kita charger. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Speaker aktif zaman now. Yang seperti ini kata yang punya mati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pengecasan. Apakah masuk? Karena di sini dicas kata yang punya tidak mau connect ya. Seharusnya pas kita cas harus ada tanda pengisian. Ya. Sini strumnya sudah masuk. Sudah seharusnya connect ya, ada indikator nyala merah biasanya di bawahnya, tetapi di sini gelap, gak ada. Yang saya duga ini tidak bisa menyala total ya, jadi mati total karena mungkin betul kerusakan terjadi di awal gak bisa dicas ya, di awal gak bisa dicas sehingga baterai sedikit-sedikit menghabis ya, sampai total tidak bisa menyala ya, karena kerusakan ada di konektor chargerannya atau casannya yang biasa terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan sebelum kita cek kerusakan bisa salah ya, duga-duganya apakah betul kerusakan di awal karena tidak bisa dicas ya, sehingga baterai menjadi mati ya, tidak kuat untuk menyalakan. Kita akan bongkar saja untuk membuktikan pertama kali apakah rusak di awal karena tidak bisa dicas sehingga baterai habis, ataukah memang ada komponen elektronika yang lainnya yang rusak ya sehingga mati total. Untuk itu simak video ini sampai selesai buat pemula ya, oprek elektronik. Buat pengguna ya, buat pengguna juga bisa ikuti. Ini perbaikan sederhana ya, yang bisa mungkin diikuti cara-cara pengontrolannya. Oke, di sini terlihat ada baterai ya. Baterai sudah menggantung seperti ini. Memang normalnya seperti ini ya. Kita akan coba cek terlebih dahulu. Ini ada kabel antena. Semua kita akan lepas dulu ya. Kita akan melakukan pengecekan. Baterainya kita lepas dulu. Nah, baterai dilepas dan semua kita lepas saja. Jangan salah pasang nanti ya, sahabat. Kalau tidak berpengalaman dipoto dulu ya, sebelum melakukan pelepasan konektor-konektornya. Ini untuk memudahkan perbaikannya ya. Kita lepas dulu. Oke, mundurkan. Nah, kita langsung eksekusi di bagian mesin ya. Nah, di bagian mesin kita eksekusi saja. Karena dirasa awal tidak bisa dicas, yang kita curigai ya, apakah mungkin betul di awal karena nggak bisa dicas. Kita jom, mohon maaf ya, cahayanya kurang. Nah, di sini ada konektor casan ya, diintip. Sepertinya tidak ada terlihat rusak, tetapi bisa kemungkinan ini cahayanya belum nyala ya, perhatikan lagi. Nah, di situ ini bagian konektor casan ya, yang 5 kaki. Pertama kita coba solder ulang sebelum mengganti ya. Kita solder ulang. Apakah dengan cara menolder ulang pengecasan ini akan bisa membuahkan hasil? Simak videonya berlahan saja buat pemula, buat pengguna, buat pengunjung yang baru berkunjung ke channelnya ini.
Nah, ini adalah plug agar di saat penyolderan cepat meleleh ya tinolnya. Tapi di sini sayang, kita harus menunggu solderannya, belum kita cokkan, belum panas ya. Kita cokkan dulu. Oke, sebelum kita melakukan penyolderan ya, di sini kita akan coba cas lagi ya. Kita akan coba cas lagi. Kita akan mendeteksi apakah masuk ya, bagian pengecasan masuk ke baterai ya. Mengukur, ini kan konektor baterai ini ya. Ini sudah saya lepas semua. Ini konektor baterai. Kalau ini lagi dicas, kalau lagi dicas seharusnya ada terdeteksi voltase 5 volt, sekitaran 5 volt ya. Nah, di dua kaki ini harus ada 5 volt terukur. Tapi di sini memang betul gak ada ya, gak ada tegangan yang terukur masuk 5 volt ya. Kita ukur, gak ada tegangan yang masuk ya. Di pengukuran hanya seperti itu, kedip-kedip 0 volt. Lalu kita akan coba sekarang penyolderan ulang saja ya, seperti ini. Kita solder ulang di kakinya, plus dan min ya, biar tidak menempel, makanya memakai plug ya. Oke, sambil kita intip, di sini kita sudah solder, tidak jelas, belum kita tambah tinol ya. Pertama kita coba lagi, apakah ada masuk. Tapi di sini pun lampu gak ada ya, biasanya ada lampu untuk mengecas. Di sini biasanya ada lampu tapi gak masuk, tetap sama ya, gak masuk bagian casan ya. Setelah dicas pun gak masuk ya, di pengukuran masih 0. Apakah mau ganti? Kita coba cek langsung di konektor. Nah, di konektor ada 5 volt ya, di konektor ada 5 volt ya. Di konektor kita langsungkan ada 5 volt ya. Tuh, di pengukuran terlihat 5 volt sudah masuk, tapi gak nyampe. Apakah harus pakai baterai? Perhatikan, kita sambil cokkan baterai. Nah, setelah kita cokkan baterai, kondisi langsung nyala ya. Nah, Bluetooth ya. Dan kita coba, ini kan lagi keadaan hidup, kita matikan saja ya. Tapi barusan ada respon masuk baterai. Ini dimatikan, seharusnya connect tetapi enggak lagi. Lampu di sininya. Biasanya kalau pengecasan di sini dicas gak mau ya. Apakah baterainya memang sudah shock? Kita intip di baterai, tegangannya masuk enggak. Ini plus, ini min 2,4, 2,3. Oke, sambil diperhatikan di angka yang paling ujung di pengukuran ya, terlihat bertambah terus ya. 50 yang paling ujung, 51, 52, 53, 54, 55 ya. Terlihat pengisian sebenarnya sudah mulai pengisian, tetapi indikator belum menyala ya. 58, 59 di angka yang paling belakang ya. Ini kita ukur langsung di baterai. Ini mungkin karena sangat ngedrop ya, kehabisan daya ya. Itu karena jelas
bagian pengecasan sudah masuk, apakah kita cuma menunggu saja? Tapi walaupun biasanya kan indikator di sini nyala kalau dalam pengisian, sebenarnya ini sudah masuk ya. Pengisian sudah masuk, walaupun indikator gak melihat tanda ya. Oke, kita sambil tunggu saja. Sebenarnya ini lagi mengecas, tetapi indikator gak nyala ya. Apa penyebabnya? Apakah memang baterainya yang sudah betul-betul soak? Apakah ada baterai yang sejenis yang mungkin untuk referensi? Di sini nggak tahu nih baterai masih bagus apa enggak. Kita cek dulu. Ada baterai juga ya. Saya punya ya baterai. Saya punya. Apakah masih ada tegangan normal? Nah di sini jelek ya. Yang ini pun harus kita suntik. Yang ini cuma 1,3 volt lagi. Sedangkan yang ini kita cabut. Kalau kita cabut kondisinya terlihat kayak normal baterai di 2,7 ya, 2,7 volt baterai bawaan ya. Untuk memastikan, karena di sini indikator gak ada menyala, apa kemungkinan kerusakan putus jalur? Tadi pas kita nyalakan ada kayak mau menyala ya, menandakan memang baterai drop. Bagaimana cara kita untuk mendeteksi ini normal apa tidak ya mesinnya? Normal apa tidak mesinnya? Jangan maksa-maksa dulu. Kita gunakan trik lain. Jangan diusahakan dulu bagian pengecasan karena kemungkinan takut ada kerusakan di lain. Kita akan gunakan power supply ya. Power supply ini kebalik. Plus yang merah. Power supply kita akan nyalakan menggunakan power supply ya. Seperti ini. Ini beda konektornya lagi, harus langsung konektornya beda. Oke, saya akan coba matikan ya, lepaskan casan semua, baterai lepaskan. Kita akan coba langsung suntik ya. Kita akan mencoba mensuntik, menyalakan ini normal apa tidaknya ya. Normal apa tidaknya mesin. Kita gunakan kabel dulu ya. Kita nyalakan menggunakan power supply. Sebelum kita mendapatkan betul-betul kerusakan hanya di casan atau bukan ya, pastikan dulu mesinnya normal apa tidak ya. Nanti kita maksakan mengganti konektor, ternyata kerusakan ada di yang lain, rugi ya. Apa bisa diperbaiki apa tidak kalau kerusakan di mesin? Kasihan yang nyervis diriku ini. Kita pastikan dulu mesinnya normal ya. Apa kemungkinan baterai yang rusak ya, minta ganti ya, nggak bisa dicas itu. Apa karena memang ada di mesinnya yang rusak? Nah, kita pastikan dulu, jangan konslet seperti ini. Plus dan min ya, plus dan min di sini posisi terbaliknya, berarti plus yang hitam. Kita siapkan power supply. Power supply, kita nyalakan power supply.
Nih power supply kita di angka berapa ya, 5 volt lah. 5 volt kita kasih, anggap saja ini baterai ya, 5 volt. Anggap saja baterai 5 volt. Ya, strum 5 volt anggap saja. Tetapi betul ya. Tapi nyala ya. HiFi. Longgar. Kurang kuat, harus dipaskan. Ya. Kita matikan backlight. Nyala ya. HiFi maksudnya ini kedip-kedip seperti ini. Apa memang ampere yang kurang connect? Intinya ada deteksi ya. Di angka 5 volt. Nah, Bluetooth. Kedip menunggu ya. Oke. Jelas ya, kalau kerusakan seperti ini diusahakan kita harus pengecasan dulu ya. Kalau enggak langsung baterai ganti ya. Karena di sini baterai memang sudah tidak sesuai ya. Seharusnya ada di 3,7 volt. Tapi di sini hanya 2,7 ya tadi. Makanya pas kita cas pun belum sanggup mendeteksi ya di bagian lampu. Kerusakan apa di baterai?